altar itu sudah mengandung keindahan, ukiran-ukiran yang menandakan perjamuan Tuhan itu sendiri. Selain berkaitan dengan pendupaan tadi, ada juga yang tanya tentang dekorasi altar. Prinsipnya begini sebenarnya. Di atas altar itu hanya ada salib. Juga perlengkapan liturgi untuk ekaristi, khusus bagian liturgi ekaristi. Jadi ada hosti, ada piala dengan perlengkapannya. Sedangkan untuk perayaan khusus, pesta-pesta atau hari raya besar itu boleh dihias sebenarnya, tapi tidak di atas altar. Tidak di atas altar. Karena seringkali kita temukan hiasan-hiasan di atas altar itu yang menutup bagian utama yang hendak dikenakan di dalam perayaan itu sendiri. Juga catatan yang lain yang perlu diperhatikan oleh umat itu ataupun para pastor paroki, jika altar itu sudah mengandung keindahan, ukiran-ukiran yang menandakan perjamuan Tuhan itu sendiri, ya kenapa harus ditutup lagi? Karena keindahan yang asli sudah nampak di situ. Dan altar itu harus ditutup dengan kain altar warna putih, bukan warna lain. Jadi hiasan altar itu perlu, tetapi dia tidak mengaburkan atau menutup inti yang akan dirayakan di atas meja altar itu sendiri. Karena di sanalah korban Kristus itu sendiri. Dan kita tahu bahwa altar itu dalam sejarah awalnya itu tidak dihiasi dengan hal yang macam-macam. Dia hanya ditutup dengan kain putih. Kain putih sih. Sedangkan kalau mau supaya ada kemeriahan lain di dalam ruang gereja, pada sudut-sudut lain, pada tempat-tempat di mana bisa ditaktakan, jangan sampai juga terlalu meriah dan mengaburkan inti dari perayaan. Dan harus diingat bahwa yang dihias itu harus yang bermutu, yang punya kualitas. Kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan itu yang bermutu. Jangan sampai barang-barang plastik dan sebagainya itu diletakkan di atas atau dijadikan hiasan yang tidak menggambarkan kemegahan maupun martabat dari ekaristi yang dirayakan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari ini berkaitan dengan lilin di meja altar. Bicara tentang altar tadi, lilin di meja altar. Ini TPE yang baru itu dinyalakan waktu persembahan, sedangkan sebelumnya tidak. Jadi lilin di altar itu dinyalakan saat persembahan. Itu TPE yang baru. Itu bagaimana? Sebenarnya itu informasi yang salah. TPE baru tidak memberikan catatan tentang itu. Mungkin salah informasi yang didengar dari mana. Karena sudah dari awal lilin di dalam ruang altar itu, termasuk di atas altar itu sendiri sudah harus dinyalakan. Bahkan untuk perayaan-perayaan hari raya tertentu itu bukan hanya 2 lilin, bisa ditambahkan 6 lilin. Jika ada dengan uskup, maka 7 lilin dinyalakan. Langsung dari awal, Dari awal ya. Jadi tidak menunggu persembahan, tidak. Karena itu satu kesatuan dari perayaan itu sendiri. Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan juga, ini berkaitan dengan Romo juga mengajar tentang liturgi inkulturatif itu itu ada pertanyaan dari umat berkaitan dengan apakah penting ini hal-hal yang berkaitan dengan inkulturatif, karena ada paroki tertentu yang pastornya itu sangat menerima, tapi ada yang
menolak berkaitan dengan hal itu, misalnya lagu nyanyian daerah itu bagaimana? Ya, tema tentang inkulturasi itu menarik sekali sebenarnya, bahwa gereja sebenarnya terbuka terhadap apa yang baik dan apa yang benar pada masing-masing budaya itu. Tentang lagu-lagu liturgi yang inkulturatif misalnya, itu dimungkinkan di dalam liturgi. Sejarah dari lagu-lagu liturgi itu sebenarnya ada hubungan dalam kaitan ini. Saya bicara tentang musik. Ya. Musik itu berkaitan dengan vokal maupun instrumen ya. Sejarah tentang musik liturgi itu ada hubungan erat dengan ruang. Gedung gereja itu sendiri. Gedung gereja katedral yang megah seperti gedung-gedung di Eropa dengan gaya romanik atau gaya barok, itu cocok dengan organ, bunyi organ, maupun lagu-lagu Gregorian. Karena besarnya ruang itu dengan bunyi organ itu, dia memperluas atau memperbesar jangkauan suara itu, memenuhi seluruh ruangan itu sendiri. Sedangkan kebanyakan kita daerah-daerah misi ini kan tidak mempunyai gereja-gereja yang punya akustik seperti itu. Dan juga dalam perkembangan pembaharuan Konsili Vatikan kedua itu memberikan kemungkinan bahwa inkulturasi juga dalam kaitan dengan musik liturgi. Sehingga gaya musik berdasarkan daerah itu sangat dimungkinkan. Yang menjadi persoalan sekarang itu bagaimana menerjemahkan ungkapan-ungkapan khas daerah itu dengan bahasa daerah yang dapat dimaknai secara tepat dan benar dalam pandangan teologi Kristiani. Misalnya kita menyebut Allah Bapa, subjek yang disebut jelas, Allah Bapa. Apakah misalnya dalam konteks Flores Timur orang menyebut lera bulan tanah Eka, apakah konsep teologisnya di sana itu sejalan dengan pemahaman Kristiani tentang Allahnya Yesus Kristus itu sendiri, ataupun juga ungkapan-ungkapan lain dari bahasa daerah itu? Di sini butuh kehati-hatian, butuh studi khusus supaya jangan sampai dengan inkulturasi yang ada itu orang menyamakan bahwa apa yang dia pahami dengan lera bulan tanah Eka misalnya tadi itu sama dengan Allah yang diimani di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allahnya Yesus Kristus itu sendiri. Jadi singkatnya, musik inkulturasi entah itu berupa alat musik maupun lagu-lagu nyanyian itu sangat dimungkinkan asalkan bahwa dia mempunyai nilai-nilai yang tepat sejalan dengan iman Kristiani. Dan juga perlu diperhatikan apakah karena musik itu selalu ada hubungan dengan ruang, jangkauan suara, apakah membawa keindahan di dalam ruang perjumpaan liturgi dalam gereja itu, atau justru asal bunyi saja yang membuat orang akhirnya tidak menyelami masuk ke dalam misteri yang dirayakan itu sendiri. Jadi itu berkaitan dengan itu juga lagu-lagu ordinarium dan properium misalnya. Meskipun kita menyanyikan dalam bahasa daerah, tetapi tidak terlepas dari terjemahan aslinya gitu, Benar, ya. Jadi tidak keluar dari terjemahan aslinya. Benar. Itu yang penting, yang perlu diingat, dan perlu juga kita ketahui bahwa misalnya Kyrie eleison atau haleluya atau amen itu ungkapan khas yang tidak bisa diterjemahkan. Sulit untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa daerah. Mungkin ada
bait-bait, misalnya untuk Tuhan kasihanilah itu kan ada bait untuk masuk dalam seruan Tuhan kasih. Tetapi apakah ada seruan khusus Tuhan kasihanilah dalam bahasa daerah? Kalau ada, ya itu yang perlu diperhatikan tadi, makna yang terkandung di dalamnya itu apa. Sebelum saya lanjut lagi atau kita lanjut lagi, itu kembali pada nyanyian tadi, tetap juga gereja memberikan penghormatan dan penghargaan yang besar terhadap musik Gregorian. Karena musik Gregorian itu menjadi ciri khas gereja Katolik. Karena menjadi ciri khas gereja Katolik, dia mempunyai nilai sejarah yang besar. Dan mengapa gereja sampai sekarang mempertahankan, bahkan menghendaki supaya tidak dilupakan nyanyian-nyanyian Gregorian itu sendiri. Karena musik Gregorian itu memadukan secara tepat titik-titik nada dengan suku-suku kata, sehingga nyanyian itu menjadi indah dan menjadi elok dalam liturgi. Oke, baik, terima kasih banyak penjelasan tentang, tadi Romo sudah jawab tentang musik liturgi, Romo. Ada pertanyaan dari umat tentang itu juga, tapi saya kira Romo sudah menjawabnya. Dan yang berikut, Romo, ada pertanyaan tentang mencium altar itu. Mencium altar itu, kenapa imam harus mencium altar? Lalu misalnya perayaan Ekaristi dilaksanakan di tempat lain selain gereja, itu imam mencium misalnya meja, misalnya di sekolah atau di tempat-tempat lain, itu bagaimana penjelasannya? Baik, tentang altar itu harus dilihat apakah altar yang permanen yang ada di dalam gereja, entah itu berupa dari batu alam ataupun juga dari kayu yang ada di dalam gereja katedral itu atau gereja-gereja lain, dikonsekrasikan atau tidak. Dikonsekrasikan itu berkaitan dengan diberkati, tapi tidak dalam pengertian hanya diberkati begini, tetapi juga diurapi dengan minyak krisma. Nah, itu disebut dengan dikonsekrasikan altar itu. Dan di atas, di bawah altar itu biasanya disimpan relikwi para martir. Jika tidak ada relikwi para martir, ya santo santa atau pelindung dari gereja itu bisa ditempatkan di sana atau di bawah altar. Mengapa imam mencium altar? Itu altar melambangkan kehadiran Kristus itu sendiri. Jadi pertama-tama sebelum tabernakel itu ada di dalam gereja, tempatnya itu ada di sakristi, karena itu disebut sakristi sakral. Kemudian pada tahun 1500-an tabernakel itu ada di dalam gereja, tetapi simbol kehadiran Kristus itu sendiri ada pada altar itu. Karena itu imam pada awal dan akhir misa menghormati altar karena tanda kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi. Sedangkan altar yang tidak dikonsekrasikan pada perayaan-perayaan di luar itu ketentuan liturgi ditutup dengan kain yang layak pantas, kain putih biasanya, kain altar. Tetapi di atas kain putih itu sudah diletakkan korporale, kain korporale yang pada waktu persiapan persembahan itu imam membentangkan kain korporale itu sudah dibentangkan dari awal, dan imam mengecup kain korporale itu, karena korpus itu menandakan tubuh Tuhan, dan kain suci untuk membungkus tubuh Tuhan. Karena itu juga mengapa sakramen Maha Kudus diletakkan di mana saja harus di atas kain korporale. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat menarik menurut saya, karena banyak umat yang hanya membentangkan kain biasa, kain altar, sedangkan yang itu korporale itu. Dan saya kira bukan hanya umat yang tidak memahami itu, dan kita bisa
mengerti karena mereka tidak belajar liturgi, tetapi juga bisa jadi imam atau juga calon imam juga tidak tahu bahwa harusnya demikian. Ya, itu. Oke, itu menjadi pengetahuan yang baru bagi kami. Bisa menyiapkan altar kemudian harus membentangkan korporal itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada juga pertanyaan yang lain berkaitan dengan seputar liturgi praktis. Ini pertanyaan yang menarik menurut saya. Khotbah yang ideal itu berapa menit? Ini mungkin pengalaman umat mungkin di Medan, di stasi-stasi atau di paroki yang mereka melihat sendiri bahwa imam itu khotbah mungkin yang panjang atau ada yang mungkin terus singkat gitu. Bagaimana? Harus dikatakan begini. Untuk Tuhan itu tidak ada batas waktu. Artinya kita mempersembahkan diri kita, hidup kita dalam satu perayaan liturgi. Tentu ada ideal-ideal tertentu karena kesibukan umat, tetapi ingat bahwa hari Minggu itu hari Tuhan, hari yang dibaktikan untuk Tuhan, hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan tentang berapa ideal waktu untuk berkhotbah itu sebenarnya gereja tidak memberikan ketentuan. Yang ada itu adalah teori-teori tentang khotbah atau berkhotbah. Yang berkaitan dengan teori-teori khotbah itu kan juga harus disesuaikan dengan pendengarnya. Seberapa jauh pendengar itu menangkap khotbah, tertarik dengan isi khotbah. Kalau memang tidak disiapkan khotbah dengan baik dan umat itu merasa jenuh, bisa saja umat minta cepat selesai. Tetapi ada umat yang merasa bahwa yang ini belum selesai, dia punya kerinduan terus untuk mendengarkan. Tetapi di sini bukan berkhotbah itu dalam istilah liturgi, itu disebut dengan homili sebenarnya. Homili itu berkaitan dengan penjelasan iman. Penjelasan iman itu didasarkan pada teks-teks kitab suci, tetapi itu bukan satu-satunya sumber berkhotbah. Sumber khotbah yang lain itu adalah doa-doa liturgi yang didoakan pada perayaan itu. Entah itu doa pembuka, doa persembahan, doa penutup, ataupun doa syukur agung yang digunakan atau prefasi yang digunakan. Itu menjadi sumber khotbah. Jadi kita sebut dengan homili adalah penjelasan iman dan bagaimana iman itu berbicara kepada umat dalam situasi dan konteksnya dia. Disitulah seorang pengkhotbah harus dapat memadukan atau seninya dia untuk membicarakan hal iman tentang Yesus Kristus, tentang Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus Kristus itu hidup dalam kondisi dan situasi umat atau hidup zaman ini. Dibutuhkan satu keterampilan dan tentu tidak mudah menjadi seorang pengkhotbah yang digemari oleh semua orang. Digemari sini bukan berarti bahwa dia boleh omong apa saja, bercerita tentang apa saja yang di luar sama sekali dengan konteks penjelasan iman. Jadi soal panjang dan pendeknya, apakah isinya memadai atau tidak? Bukan soal panjang atau pendek, tapi isinya, isi berkaitan ini. Saya boleh bertanya tentang itu, lanjutan lagi dong dari homili tadi. Ada kecenderungan imam, ada yang umat lebih senang imam yang turun ke bawah menyapa dan sambil berkhotbah sambil menyapa umat, dia meninggalkan mimbar itu bagaimana penjelasan berkaitan dengan hal itu? Baik, dalam gereja itu ada kuasa mengajar. Kuasa mengajar itu ada pada uskup, dan uskup mempercayakan atau mendistribusikan kuasa mengajar itu kepada imam-imamnya. Dan kuasa mengajar itu berkaitan dengan katedra. Katedra itu kalau di gereja katedral tempat duduknya uskup. Karena dari situlah dia mengajar. Sifatnya mengajar gereja itu berwibawa.
kewibawaan itu juga ditunjukkan dengan tempat di mana dia harus berkhotbah. Jadi di sini harus dibedakan. Berkhotbah tadi atau homili itu berkaitan kuasa mengajar pada tempatnya, dia bukan katekese. Kalau katekese orang boleh bebas berekspresi dengan cara apa saja. Tetapi jika hal ini berkaitan dengan homili sebagai pengajaran iman, menjelaskan iman dalam liturgi, maka dia mempunyai tempat di atas mimbar atau ambo itu. Jadi sangat tidak dibenarkan imam berkhotbah dengan jalan-jalan ke sana kemari, meskipun menarik tetapi menyalahi liturgi. Meskipun menarik bagi umat, tapi dari tata aturan liturgi itu, dari segi kuasa wibawa mengajar tadi. Terima kasih. Berkaitan dengan ini wibawa atau ya wewenang tadi, ini pertanyaan tadi, apakah diakon bisa memberikan berkat kepada anak-anak itu? Ada pertanyaan juga dari umat berkaitan dengan itu. Baik, kita perhatikan sekarang, menarik juga bahwa setelah komuni, orang tua atau orang dewasa menerima komuni, selesai dan komuni, anak-anak itu datang ke depan altar, kemudian mendapat berkat. Jika imam tidak sanggup untuk melayani banyak anak itu, diakon juga memberikan berkat. Sebenarnya ada kuasa untuk memberikan berkat secara sakramental, yakni pada diri imam untuk mengkonsekrasikan sakramen itu sendiri. Tetapi juga ada berkat-berkat lain, disebut dengan berkat-berkat sakramental khusus. Siapa saja yang dibaptis sebenarnya boleh memberikan berkat. Seperti pada anak-anak, orang tua memberikan berkat. Seperti itu. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan sifat eklesial, satu sama lain dapat menjadi berkat bagi yang lain. Tetapi diakon itu sendiri juga adalah dia yang menerima sakramen tabisan. Meskipun sakramen tabisnya itu bukan untuk pelayanan ekaristi, tetapi untuk pelayanan karitatif. Bahwa di dalam ekaristi dia dapat membantu imam untuk tugas pelayanan ekaristi itu. Jadi diakon juga ya dalam arti bisa memberikan berkat pada anak-anak. Terima kasih Rum. Ini pertanyaan-pertanyaan dari umat tadi sudah semua ini banyak, masih ada pertanyaan-pertanyaan tapi ada yang memberikannya itu baru sebelum acara yang dimulai. Jadi mungkin nanti para umat atau pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saya di kolom komentar di YouTube Seminari Tinggi Integration Santo Petrus the Pirate. Kami akan menghubungi Rom untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa itu yang diberikan kemudian oleh umat berkait. Baik Romo, mungkin ada hal-hal tertentu, hal-hal khusus atau pesan-pesan kepada umat kita, kepada semua mereka yang menonton Rita Podcast berkaitan dengan liturgi atau hal-hal lain, penekanan-penekanan Romo sebelum kita mengakhiri acara Rita Podcast ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya gembira, senang sekali bahwa ada antusias yang besar dari umat. Ya, banyak yang bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ya. Itu berarti bahwa pada diri mereka ada kerinduan untuk merayakan liturgi dengan benar dan tepat dan dapat mengantar mereka pada misteri iman yang dirayakan. Inti dari perayaan liturgi atau ekaristi itu adalah Yesus Kristus itu sendirilah yang merayakan ekaristi. Dan imam ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus bersama dengan umat. Jadi kita sebut dengan kepala dan anggota-anggotanya. Bila di dalam perayaan ekaristi itu ada hal-hal yang kurang, misalnya
nyanyian kornya agak sedikit miring, ataupun imam kadang-kadang juga melewati 1-2 bagian yang tidak disengaja. Dalam pandangan kita harus sampai pada tingkat ini, bahwa yang menyempurnakan semuanya itu adalah imam atau Kristus itu sendiri yang merayakan Ekaristi. Sehingga kita jangan terlalu banyak juga bereaksi terhadap hal-hal yang kurang di dalam liturgi yang mengurangi hikmat itu sendiri. Di lain pihak, tentu para petugas liturgi maupun imam sendiri harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk satu perayaan iman, misteri iman yang agung, yang luhur. Puncak dari semua doa kita itu adalah perayaan Ekaristi itu sendiri. Dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kecil tadi, hal-hal yang sederhana, mungkin juga dari informasi yang salah, saya menganjurkan umat untuk punya buku pegangan ini. Ini Tata Perayaan Ekaristi, buku umat yang terbaru. Di sana sudah ada penjelasan-penjelasan, saya sudah beri stabilo ini, supaya pada bagian mana berdiri, pada bagian mana duduk, pada bagian mana berlutut. Demikian juga imam, pada dia harus buat apa, pada waktu mana, dengan benar dan tepat, supaya tidak menimbulkan kebingungan pada umat. Secara singkat saya mau katakan, gereja itu hidup dari Ekaristi, artinya kita semua hidup dari Ekaristi, dan Ekaristi itu mempersatukan umat. Jangan Ekaristi itu menjadi sumber perpecahan umat, mulai dari tata gerak yang tidak tepat maupun tambahan-tambahan yang tidak perlu dalam Ekaristi. Baik, terima kasih banyak Romo. Ekaristi mempersatukan umat ya. Itu closing statement menurut saya yang menarik. Jadi tadi Romo Hans telah memberikan rujukan atau hal-hal yang mungkin hal yang masih kurang. Kita semua bisa melihat di Tata Perayaan Ekaristi yang terbaru, buku umat, bisa dibeli di toko mana saja untuk menambah pengetahuan kita supaya kita tidak bingung lagi berkaitan dengan hal-hal liturgi Tata Perayaan Ekaristi. Oke, Romo, terima kasih banyak sudah hadir di Dita Podcast, membagikan pengalaman-pengalaman juga pengetahuan-pengetahuan baru bagi kami dan juga bagi seluruh umat di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share channel YouTube Seminari Tinggi Internasional Santo Petrus Dita Piret. Romo, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih. Rita Podcast ini menjadi media yang sangat berarti buat umat kita yang merindukan informasi, pengetahuan maupun pemahaman tentang Ekaristi yang baik dan benar. Terus maju Rita Podcast. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Rita Podcast, obrolan asik seputar panggilan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikut. Selamat dan sampai jumpa.